يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian rutin mingguan kita setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini meskipun lewat online menjadi perkumpulan atau majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta tak lupa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Surah Al-Maidah ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ada yang merasa kepanjangan? Kalau merasa kepanjangan saya putus atau saya bagi lagi. Ingat ya, kalau baca Quran berjuanglah untuk tidak mencuri nafas. Ini kan babnya bab mencuri ya. Mencuri nafas di dalam bacaan Al-Quran itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, makanya daripada mencuri nafas, mendingan diputus aja. Coba kita coba aja dulu ya. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ada yang merasa kepanjangan? Tidak ya? Berarti tidak ya? Tidak ada ya? Baik, diulang lagi. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Ingat-ingat kalau ada nun sukun ketemu ba itu harus didengungkan. Di situ yang panjang ya, yang panjang pertama faman. Nah, huruf nunnya itu panjangkan, ditahan. Faman. Nah, itu panjangkan. Faman taba, tanya juga panjang. Terus nun sukun ketemu ba juga panjang. Mim ba'di dzulmihi wa aslaha fa n-nya itu ditahan, dipanjangkan. Gunnah namanya ya. Fa innallaha yatubu alaihi. Nah, i-nya juga panjang itu. Itu namanya mad layyin. Mad layyin namanya. Jadi kalau kita berhenti di situ berarti i-nya panjang. Alaihi. Berarti yang panjang berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang panjang 8. Yang panjangnya 1 alif, 1 2 3 4. Yang panjangnya 1 alif ada 4. Yang panjangnya 1,5 alif itu ada 3. Ada 3. Yang panjangnya 1 sampai 3 alif itu 1. Yang bagian terakhir. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
innallaha yatubu alaih. Ya, 1, 2. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, kita terjemahkan per kata. Faman, maka barang siapa. Ya. Faman itu ada 2 ya, ada fa, ada man. Taba, kembali, ya kembali ya. Maka barang siapa kembali. Jadi atau bertaubat. Sebetulnya taba itu arti lengkapnya gini. Dia telah bertaubat. Dia siapa? Man. Maka barang siapa bertaubat. Maka barang siapa bertaubat itu artinya kembali. Kembali. Kenapa kok kembali? Karena sebelumnya dia itu berbelok, gitu. Berbelok arah, terus dia sadar kalau dia tersesat jalan, akhirnya dia kembali. Loh, ternyata aku salah, gitu. Maka dia kembali lagi, kembali kepada jalan yang benar. Taba itu artinya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, yang sebelumnya dia jalannya tersesat dan berbelok arah. Mestinya jalannya lurus, dia belok-belok. Siapa maksudnya? Yang bertaubat itu siapa maksudnya? Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, pencuri perempuan dan laki-laki. Jadi mencuri itu adalah perbuatan yang tersesat. Mestinya kan nggak boleh itu. Jalan yang lurus itu nggak boleh mencuri. Tapi dia melakukan pencurian, artinya dia sedang tersesat. Nah, ketika dia sadar, maka barang siapa kembali, barang siapa bertobat, min, dari ba'di, sesudah zulmihi, kezolimannya, ya. Barang siapa kembali dari kezolimannya sesudah dia berbuat zolim. Jadi mencuri itu adalah perbuatan yang zolim. Zolim kepada siapa? Zolim kepada orang lain, ya zolim kepada dirinya sendiri. Wa aslaha, dan memperbaiki diri. Barang siapa yang bertaubat dari kezolimannya dan memperbaiki diri. Jadi bertaubat itu nggak cukup, ya saya tobat loh ya. Tapi suruh perbaiki diri nggak mau, ya nggak sah taubatnya. Jadi salah satu syarat taubat itu tunjukkan kalau kita itu tidak akan mengulangi perbuatan yang tersesat itu lagi. Dan memperbaiki diri, tunjukkan kalau kita itu memang sudah baik, tidak akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu, akan menerima taubat. Kalau bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari, perbuatan itu terus-menerus dilakukan. Jadi Allah itu maksudnya selalu menerima taubat. Orang yang bertaubat, alaihi, atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini sangat simpel, sangat sederhana, tapi luar biasa pesan yang bisa kita tangkap di dalamnya. Jadi kita hidup di dunia ini gak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia itu benar terus gitu, gak bisa. Namanya aja manusia, tempatnya lupa dan tempatnya salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Ya, sebelum kita lanjutkan, ayo kita baca satu-satu ya. Inilah sifat sayangnya Allah,
sifat rahmatnya Allah kepada manusia. Manusia setiap saat mengingkarinya, dia pun mau mengampuninya. Luar biasa Allah ini ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu melingkupi murkanya. Jadi lebih besar, lebih diutamakan daripada kemurkaannya. Jadi yang penting kita mau sadar, mau bertaubat, mau datang kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Baik, kita masuk kepada tafsirnya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat dari kezalimannya dan senantiasa memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah selalu menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama maksudnya adalah barang siapa yang bertaubat dan kembali kepada jalan Allah setelah melakukan pencurian, maka Allah akan menerima taubatnya, terutama dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah. Adapun barang curiannya, maka cara taubatnya adalah dengan mengembalikannya kepada pemiliknya atau menggantinya bila barang itu telah rusak atau terpakai. Imam Abu Hanifah mengatakan apabila pelaku pencurian telah menjalani hukuman potong tangan dan barang curiannya telah rusak, maka ia tidak dibebani untuk menggantinya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi yang pertama, kalau dia melakukan pencurian, dia bertaubat kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, terutama yang berkaitan antara dia dengan Allah. Hablum minallahnya selesai. Sedangkan berkaitan dengan kedolimannya kepada orang lain, itu barangnya orang, maka barangnya harus dikembalikan. Barangnya harus dikembalikan. Tetapi kata Abu Hanifah, jika pelaku telah menjalani hukum potong tangan dan barang curiannya telah rusak atau terpakai, maka ia tidak dibebani atau tidak wajib untuk menggantinya. Berikutnya dari Imam Ahmad, atau hadis riwayat Imam Ahmad dari perawi pertamanya adalah dari Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang wanita yang melakukan pencurian di masa Rasulullah. Lalu orang-orang yang kecurian olehnya membawanya ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah mencuri barang-barang kami." Lalu kaumnya berkata, "Perkirakanlah atau taksirlah kerugian yang diakibatkan olehnya. Kami bersedia menebusnya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Iqta'u yadaha." Potonglah tangannya. Kaumnya berkata lagi, "Kami bersedia menebusnya sebanyak 500 dinar. Rasulullah bersabda lagi, "Potong tangannya." Maka tangan kanan wanita itu dipotong. Lalu wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, masih adakah taubat bagiku?" Rasulullah berkata, "Ya, pada hari ini engkau telah terbebas dari dosa-dosamu, sebagaimana keadaanmu ketika dilahirkan oleh ibumu." Maka Allah kemudian menurunkan Al-Maidah ayat 39 ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan rawi pertamanya adalah Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa orang-orang Quraisy merasa kesusahan di dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh wanita dari kalangan mereka.
pada masa Nabi, tepatnya pada masa Fathu Makkah. Mereka mengatakan, siapa yang berani meminta gerasi atau pengampunan kepada Rasulullah untuk perempuan ini? Mereka menjawab, tidak ada yang berani meminta gerasi atau pengampunan kepada beliau kecuali Usamah bin Zaid, karena dia adalah orang kesayangan Rasulullah. Lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu Usamah bin Zaid berkata kepada beliau, meminta gerasi untuk wanita itu, meminta pengampunan untuk wanita itu. Seketika wajah Rasulullah berubah memerah, lalu kemudian bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu berani meminta pengampunan menyangkut suatu hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah? Maka Usamah berkata kepada beliau, istaghfirli ya Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku ya Rasul. Lalu pada sore harinya Rasulullah berdiri dan berkhutbah yang diawali dengan pujian kepada Allah. Lalu kemudian bersabda, amma ba'du fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian. Annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Bahwasannya jika ada seseorang yang mencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihimud dha'if, dan jika ada seorang mencuri dari kalangan orang-orang yang lemah atau orang kecil, aqamu alaihil haq, maka mereka menegakkan hukum kepadanya. Wa inni walladzi nafsi biyadi, dan sesungguhnya aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Lalu wanita itu dijatuhi hukuman, tangannya dipotong. Aisyah mengatakan, setelah itu wanita itu bertaubat dengan baik dan memperbaiki dirinya, kemudian dia menikah. Lalu suatu ketika ia datang dan melaporkan kemiskinan yang dialaminya kepada Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian berikutnya di dalam tafsir At-Tabari, bagian yang pertama, faman taba min ba'di zulmihi wa aslah, maka barang siapa bertaubat dari kezalimannya dan memperbaiki dirinya. Maksudnya adalah orang yang kembali ke jalan Allah dari perbuatan maksiatnya, kembali ke jalan yang lurus setelah sempat berbelok, kembali ke jalan yang benar setelah sempat tersesat, dan kembali taat kepada Allah setelah berbuat zalim kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kezalimannya adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu mencuri barang orang lain dalam hal ini. Islah atau memperbaiki diri, yaitu dengan cara menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah, yaitu dengan taat dan bertaubat kepadanya dari perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Imam Mujahid berkata, yang dimaksud taubat di dalam hal ini adalah melaksanakan hukum yang ditimpakan kepadanya. Bagian yang kedua, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah selalu menerima taubatnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengembalikannya kepada cintanya dan keridhoannya setelah sebelumnya melakukan sesuatu yang dibencinya, yakni bermaksiat kepadanya. Dalam hal ini adalah melakukan pencurian. Yang ketiga, atau bagian yang ketiga adalah
Innallaha ghafurur rahim. Maksudnya adalah Allah menutupi dosa orang yang bermaksiat kepadanya jika dia bertaubat. Innallaha ghafurur rahim. Maksudnya adalah Allah menutupi dosa orang yang bermaksiat kepadanya jika dia bertaubat. Menutupinya dengan maafnya sehingga tidak lagi disiksa di hari kiamat kelak. Dia juga menutupi dosa-dosa tersebut dari penglihatan orang lain. Allah Maha Penyayang terhadapnya dan terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tafsir At-Tabari. Inilah dua tafsir, dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir At-Tabari. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi tidak dijelaskan secara khusus ayat ini. Kita lanjutkan kepada ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 39 ini? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Maka barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan senantiasa memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibrahnya apa atau pelajarannya apa? Satu saja dari ayat ini, yaitu Allah senantiasa mengampuni dosa orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Ini pernah saya jelaskan pada surah Al-Maidah ayat 34. Kalau menyimpan share-sharean rangkumannya dari istri saya, mungkin bisa dilihat di ibrah yang kedua. Ayat 34, ibrah yang kedua. Tapi ada baiknya saya bacakan kembali. Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat semuanya. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada beberapa syarat apabila ingin disebut sebagai orang-orang yang bertaubat. Lakukan syarat-syarat ini. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Nah, yang pertama, ini saya mencatatnya 5 ya. Tapi yang 3 itu ada di dalamnya juga. Ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ada 5 syarat pertaubatan. Yang pertama, dia harus ikhlas. Yang pertama, dia harus ikhlas. Ikhlas karena cinta kepada Allah, karena hormat kepada Allah, karena berharap pahala dari Allah saja, dan karena takut kepada siksaan Allah. Itu ikhlas. Yang kedua, sedih dan menyesal dengan sesungguhnya. Menyesal dengan sungguh-sungguh. Bukan sedih yang dibuat-buat. Beda sedih temenan sama sedih yang sungguhan. Menyesal dengan sebenarnya. Yang ketiga, berhenti dari keburukan atau dari maksiat yang bersangkutan. Kalau dalam hal ini mencuri, ya jangan mencuri lagi. Jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka taubatnya tidak sah sebelum dia menyelesaikannya. Jika dia mengambil harta orang lain, maka ia harus mengembalikannya. Jika meninggal
maka kembalikanlah kepada ahli warisnya. Jika tidak ada ahli warisnya, maka masukkanlah kepada baitul mal, atau disedekahkan atas nama pemiliknya jika pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Jika tidak dalam bentuk harta, misalkan kita melakukan ghibah atau menggibah, ngerasani orang lain, maka bagaimana bertaubatnya? Maka minta maaf kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tahu atau khawatir akan tahu, maka dia harus minta maaf. Jika tidak dikhawatirkan akan tahu, maka cukup dengan memohonkan ampun untuk yang bersangkutan dan memperbaiki namanya di tempat-tempat majelis atau di tempat-tempat ia pernah menggunjingnya. Ini kalau berkaitan dengan ghibah. Ya kalau dia pernah mencela, misalnya di pos ronda, ya dia perbaiki namanya di situ. Pernah mencela di pos mana saja, ya sudah diperbaiki namanya di tempat-tempat itu. Itu cara bertaubatnya. Luar biasa susahnya ini kalau dia melakukan keburukan tidak dalam bentuk harta. Yang keempat, berazam atau bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Yang kelima, tidak dilakukan pada masa habis untuk taubat. Misalnya bertaubat ketika matahari terbit dari sebelah barat, gak sah taubatnya, udah gak diterima. Atau nyawa sudah di tenggorokan. Kayak Fir'aun. Fir'aun kan gitu. Ketika nyawanya udah nyundul di tenggorokannya, dia aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah terlambat. Udah terlambat taubatnya, tidak diterima lagi. Jadi saya ulangi, pertama ikhlas, yang kedua sedih dan menyesal yang sesungguhnya, yang ketiga berhenti dari maksiat yang bersangkutan atau dari perbuatan keburukan yang bersangkutan. Jika keburukan itu berkaitan dengan hak manusia, tobatnya dia harus menyelesaikannya dengan yang bersangkutan. Yang keempat, berazam atau bertekad kuat tidak mengulanginya. Dan yang kelima, tidak dilakukan pada masa habis waktu untuk bertaubat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita pernah ikut istighosah, sering mendengar ayat ini ya. Surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ada sebuah hadis yang sahih dari riwayat At-Tirmizi, dengan perawi pertamanya adalah dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi namanya, karena dikatakan di hadis ini qala Allah berkata. Apa kata Allah? Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Niscaya aku mengampunimu dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku, kemudian engkau datang kepadaku dan tidak dalam kondisi menyekutukan aku dengan sesuatu pun,
la ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Luar biasa. Ini tentang masalah bertaubat dari perbuatan maksiat. Jangan khawatir, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertaubat. Nah, ini di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak-banyak bertaubat, banyaklah minta ampun kepada Allah, banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca yang banyak. Nah, ini masih ada waktu untuk iktikaf. Banyak-banyak berdoa minta ampun. Apa yang bisa membuat kita bahagia selain dosa-dosa kita yang diampuni Allah? Jangan lupa di akhir-akhir Ramadan ini segera mengeluarkan zakat fitrah khususnya. Jangan sampai terlambat. Itu saja ya masalah tafsir surah Al-Maidah ayat 39. Kurang satu ayat lagi dalam paket tafsir ini, yaitu ayat 40. Nah, jangan malu untuk bertaubat. Jangan malu untuk mengakui dosa-dosa kita. Jangan malu untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Tadi malam, kalau nggak salah malam 27 ya. Berarti tinggal sekitar 2 malam atau 3 malam lagi kita bersama bulan Ramadan. Kalau para sahabat di akhir-akhir Ramadan ini banyak yang menangis karena mau ditinggalkan Ramadan. Beda dengan kita-kita ini, kalau Ramadan mau meninggal pada senang, pada tersenyum, pada berbahagia. Karena apa? Wes gak poso maneh, mari ngono riyo. Ya. Akhirnya apa? Karena budayanya berbeda antara dulu sama sekarang. Beda juga di masjid kalau akhir Ramadan ya banyak yang sepi. Karena apa? Banyak yang belonjo ya. Malnya penuh, masjidnya sepi. Kan begitu kalau mau berakhir Ramadan. Sibuk cari baju baru, sibuk belanja kue lebaran, sibuk mengurusi dunia. Nah, bagi kita umat Islam usahakan nggak seperti itu, ya, mulai dihilangkan pelan-pelan. Apa mana saya kan jarine dilarang mudik ya wes sudah fokus aja ibadah di masjid, banyak-banyak minta ampun. Mudah-mudahan semua amalan kita selama bulan Ramadan ini, sholat malam kita, sholat sunnah, sholat wajib, sedekah kita, sholat tarawih, baca Quran kita, pengajian kita juga, ini semuanya diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.